Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas 8. Yang pertama, saya akan menjelaskan di bagian .text-nya. Ini di bagian .text-nya terdapat teori dan praktek. Seperti ini kode programnya. Nah, setelah itu kita lakukan di main.text-nya di sini. Di sini sudah ada nama saya, Yana. Nah, sebelum dikompil, kalian masukkan file-file yang dibutuhkan. Nah, di sini saya memasukkan yang chapter 8. Setelah itu figurnya, NPM saya 1174039. SRC ini codingan dari chapter 8. Nah, setelah itu kalian compile kan di sini. Nah, di sini sudah ada nama saya. Setelah itu kalian upload. Nah, di sini saya akan menjelaskan materinya ya, teman-teman. Yang pertama, saya akan menjelaskan teori. Yang pertama ini jelaskan dengan ilustrasi gambar sendiri apa itu generator. Nah, generator sendiri merupakan generator yang biasanya menggunakan data yang ada untuk menghasilkan data baru, serta generator sendiri itu bertujuan untuk menghasilkan data yang berupa video, gambar, audio, dan teks. Nah, ini contoh gambar generatornya. Ini untuk hasil dari generatornya. Selanjutnya yang nomor 2, jelaskan dengan ilustrasi gambar sendiri apa itu diskriminator. Nah, diskriminator sendiri merupakan membedakan antara data nyata dengan data yang dihasilkan oleh generator. Pada jaringan diskriminator sendiri, untuk mencoba memasukkan data dalam kategori yang sudah ditentukan. Nah, jelaskan dengan ilustrasi gambar sendiri bagaimana arsitektur generator yang dibuat. Nah, dilihat dari kebalikan dengan struktur jaringan saraf pada umumnya, pada generator yang dinyatakan menerima input vektor Z itu kemudian diubah menjadi gambar 3 dimensi. Yang keempat ini, jelaskan dengan ilustrasi gambar sendiri bagaimana arsitektur diskriminator yang dibuat. Nah, diskriminator sendiri merupakan jaringan klasifikasi biner yang menerima input gambar 3 dimensi dan mengeluarkan klasifikasi gambar asli. Untuk diskriminator sendiri itu dilatih dengan sekumpulan data dan sekumpulan dataset dan dilihat untuk bisa membedakan keduanya. Nah, jelaskan dengan ilustrasi gambar apa itu latent space. Nah, latent space sendiri adalah representasi dari data yang dikompres. Untuk contohnya misalnya ada 3 gambar, yaitu seperti gambar 2 kursi misalnya, atau gambar yang seperti ini, langsung dia ini. Nah, 2 kursi dan 1 meja itu memiliki ciri utama, yaitu latent space. Nah, latent space sendiri juga bisa diartikan sebagai ini. Nah, selanjutnya, apa itu adversarial pay? Ini berbagi data yang pelestarian privasi dan vaksin rancangan. Nah, saya di sini menjelaskan bagaimana aspek konseptual kedua dari game keamanan yang menawarkan pemodelan yang alami.
Yang ketujuh, jelaskan dengan ilustrasi gambar apa itu Nash equilibrium. Nash equilibrium sendiri konsep dalam teori permainan di mana hasil optimal dari permainan adalah di mana tidak ada insentif untuk menyimpang dari strategi awal mereka. Lebih khusus lagi, keseimbangan Nash sendiri ini konsep teori permainan di mana hasil optimalnya dari permainan itu sendiri. Nah, untuk yang nomor 8 ini sebutkan dan jelaskan contoh-contoh implementasi dari GAN. Nah, untuk implementasi dari GAN sendiri pada bidang model seni dan iklan sendiri, GAN dapat digunakan untuk membuat foto-foto model fashion, imajiner tanpa perlu menyewa model. Pada bidang sains, GAN dapat meningkatkan citra astronomi dan mensimulasikan pelensaan gravitasi untuk penelitian materi gelap. Yang kesembilan, berikan contoh serta penjelasan kode program. Nah, pada contoh tersebut data akan diambil dari hasil proses sebelumnya, yaitu proses ekstraksi data gambar. Nah, dari contoh ini terdapat 3 layer dance, 1 input layer, dan 1 output layer. Dari input layer nantinya akan dimasukkan terlebih dahulu ke dance layer pertama, lalu diproses oleh 2 layer selanjutnya, dan terakhir akan ditampilkan oleh layer output. Nah, untuk yang ke-10 sendiri, berikan contoh dengan ilustrasi dari arsitektur diskriminator dengan sebuah input layer, 3 buah hidden layer, dan 1 buah output layer. Nah, pada contoh tersebut, data akan diambil dari hasil proses sebelumnya, yaitu proses ekstraksi data gambar. Dari contoh ini, terdapat 3 layer dance, 1 input layer, dan 1 output layer. Pada proses ini, seluruh data akan dibandingkan dengan data sebelumnya, yaitu dari generator dan dari data aslinya, yang sudah dijadikan data vektor. Yang ke-11, jelaskan bagaimana kaitannya output dengan input antara generator dan diskriminator sendiri. Dijelaskan kenapa inputan dan outputnya seperti itu. Nah, pada mode tersebut akan disebutkan berapa akurasi dari setiap metode. Pada setiap metode tersebut, diskriminator dan generator akan dilakukan pelatihan dan akan dibandingkan hasilnya. Generator akan menghasilkan data baru sesuai dengan hasil latihan, dan dari data tersebut, diskriminator akan membandingkan dengan data set apakah data tersebut asli atau tidak. Nah, jelaskan apa perbedaan dari Kullback-Leibler difference atau KL, divergence. Ini relatif entropi, itu ukuran dari bagaimana satu distribusi probabilitas berbeda dari yang kedua. Distribusi probabilitas referensi, divergensi Jensen-Shannon adalah ukuran divergensi berprinsip yang selalu terbatas untuk variabel acak yang terbatas. Nah, yang ke-13 ini jelaskan apa itu fungsi objek yang berfungsi untuk mengukur kesamaan antara gambar yang dibuat dengan yang aslinya. Nah, fungsinya sendiri ini fungsi yang digunakan sebagai petunjuk berapa nilai kesamaan antara gambar yang dibuat dengan yang asli. Yang ke-14 sendiri, inception score digunakan untuk mengukur seberapa realistis output dari GAN, di mana ada 2 parameter, yaitu gambarnya punya variasi dan setiap gambar jelas terlihat seperti sesuatu. Preset inception distance adalah ukuran kesamaan antara 2 dataset gambar, dan itu terbukti bahwa berkolaborasi dengan baik ini dengan adanya penilaian manusia terhadap kualitas visual, dan paling sering digunakan untuk mengevaluasi kualitas sampel generative adversarial network. Yang ke-15, untuk kekurangan dan kelebihan GAN sendiri. Yang pertama, kelebihannya ini dapat menghasilkan data baru yang bisa hampir mirip dengan data asli. Yang kedua, GAN mempelajari representasi data secara internal, sehingga beberapa masalah pada machine learning dapat diatasi dengan mudah. Diskriminator yang sudah dilatih dapat menjadi sebuah classifier atau
atau pendeteksi jika data sudah sesuai. Yang keempat, data dapat dilatih menggunakan data yang belum di-label. Untuk kekurangannya, di sini data saat diproses oleh metode gen sendiri tidak dapat dikonvergensi. Yang kedua, jenis sampel yang dihasilkan oleh generator terbatas karena modenya terbatas. Ketidakseimbangnya antara generator dan diskriminator dapat menyebabkan overfitting atau terlalu dekat dengan hasil sampel. Sangat sensitif dengan data yang sudah diinisiasi sebelumnya. Nah, ini untuk yang praktek. Yang pertama yang praktek. Nah, di sini yang pertama itu jelaskan apa itu 3 dimensi konvolusi 3D. Nah, untuk konvolusi 3D ini menerapkan filter 3 dimensi ke dataset dan filter bergerak 3 arah, yaitu X, Y, dan Z, untuk menghitung representasi fitur level rendah. Bentuk output mereka adalah ruang volume 3 dimensi seperti kubus atau kuboid. Nah, ini untuk yang kedua prakteknya. Untuk yang nomor 2, dari kode program tersebut, artinya ialah bentuk jaringan generator dapat dilihat berkebalikan dengan struktur jaringan saraf pada umumnya. Nah, jaringan generator sendiri dapat menerima sebuah vektor angka Z, kemudian mengubahnya menjadi output gambar 3 dimensi. Yang ketiga, jelaskan dengan kode program arsitektur dari diskriminator network beserta penjelasan input dan outputnya. Untuk penjelasannya sendiri, diskriminator adalah DLOS, yang artinya jaringan diskriminator sendiri itu merupakan jaringan klasifikasi biner yang menerima input gambar 3 dimensi dan mengeluarkan klasifikasi, menyatakan input gambar adalah gambar asli dari dataset atau merupakan gambar buatan generator. Yang keempat, jelaskan proses training 3D GANs. Proses training 3D GAN ini dengan melakukan sebanyak yang ditentukan. Yang kelima, jelaskan bagaimana melakukan settingan awal capture 2 untuk memenuhi kebutuhan sebelumnya. Untuk melanjutkan ke tahapan persiapan data, yang pertama, clone GitHub. Yang kedua, download dataset. Yang ketiga, buat folder baru, logs, dan result. Yang keenam, jelaskan tentang dataset yang digunakan, dari mulai tempat unduh, cara membuka dan melihat data, sampai deskripsi dari dataset dengan detail, penjelasan setiap folder atau file yang membuat orang awam paham, serta dataset sendiri digunakan untuk 3D shapeness yang berisi model-model bentuk benda dan lain-lain. Yang ketujuh sendiri, jelaskan apa itu voxel dengan ilustrasi dan bahasa yang paling awam. Untuk volume pixel atau voxel sendiri itu titik dalam ruang 3 dimensi. Sebuah voxel yang mendefinisikan posisi dengan 3 koordinat dalam arah X, Y, dan Z. Sebuah voxel adalah unit dasar untuk mewakili gambar 3 dimensi. Yang kedelapan, visualisasikan dataset. Nah, dataset sendiri dengan cara melakukan visualisasi 1. Import library, 2. Load data file .mat. Yang ketiga, read memakai matplotlib. Yang kedelapan, yang kesembilan, buka file run.py, jelaskan per baris kode file tersebut. Nah, dengan ketentuan gen sebagai variabel dan membuat fungsi atau variabel gen underscore model lalu dilakukan return. Jika yang ke-10,
Jelaskan fungsi untuk membangun diskriminator pada fungsi build diskriminator. Untuk membangun diskriminator sendiri, yaitu mendefinisikan seluruh gambar yang sudah di-load generator sebagai gambar fake atau real. Nah, jelaskan kode program. Nah, pada kode program yang nomor 11 tersebut, ini jika interpreter Python menjalankan if name main sebagai program utama, ialah menetapkan variabel name untuk memiliki nilai main. Nah, jika file ini sedang diimport dalam modul lain, namun akan ditetapkan ke nama modul tersebut. Yang ke-12, jelaskan kode program yang di atas. Ini artinya mengeload dataset yang hanya pada folder cair data trainnya sendiri. Yang 13, di sini menggunakan Adam sebagai algoritma pengoptimalan dan binary underscore crossstrop sebagai kerugian loss. Ini yang ke-14. Kita memasukkan random vector ke dalam generator model lalu membagi dua, yaitu generate sample dan real sample, dan meneruskan ke diskriminator model sebagai real atau fake. Jelaskan kode program ini melakukan load data pada dataset. Jelaskan kode program yang di atas untuk membuat TensorBot yang artinya bisa diakses melalui localhost 17. Fungsi ini untuk melakukan resep agar resep dihasilkan tidak terlalu besar. 18 sendiri, jika effort semakin banyak, maka kualitas trainingnya yang dihasilkan akan semakin baik. Untuk yang nomor 19, date itu jumlah file yang akan di-training. Nomor 20, untuk membuat gambar bersih dari noise dan juga menyesuaikan shape. Nomor 21, dijelaskan dari codingan tersebut untuk membuat shape gambar palsu yang akan diteruskan ke diskriminator. 23, ini juga bisa sebagai untuk mengeload gambar fake atau real dari generator. Nomor 23, dijelaskan melakukan print g_loss untuk generator dan juga di loss untuk diskriminator. Dan ini sampai ke 27, hasilnya seperti ini. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.